Bapak dan Ibu ya atas motivasi untuk kami untuk melaksanakan materi atau pengalaman berbagi saya selama saya mengikuti menjadi calon guru penggerak kurang lebih 2 bulan ini. Nah, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk bisa meluangkan waktunya sebelum kita pulang, kita meluangkan terlebih dahulu untuk mendengarkan atau bisa sharing juga tentang pengalaman saya selama saya mengikuti calon guru penggerak ini. Di sini saya baru mendapatkan materi satu modul, Bapak Ibu. Satu modul di sini terdiri dari 4 langkah di satu modul itu. Jadi modulnya satu, langkahnya banyak seanakan gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya mengambil materinya, materi berbagi pengalaman dengan rekan sejawat. Itu aksi nyata di modul 1.4. Nanti fokusnya saya menjelaskan di modul 1.4 itu tentang budaya positif. Tapi sebelumnya saya juga akan menjelaskan dari modul 1.1 untuk sebagai pengalaman saja Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu pengen mengetahui lebih lanjut tentang modul tersebut, ayo Bapak Ibu kita ikut. Nanti ada di pendaftaran angkatan 6 di bulan Januari. Mari kita mengikuti, kita dukung program pemerintah. Dan yang saya rasakan setelah saya mengikuti program ini, banyak sekali ilmu yang didapat Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya memotivasi Bapak Ibu semua untuk bisa nanti ikut dan mendaftar menjadi calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di sini ya Bapak Ibu, paket modul 1 itu yang telah saya pelajari yaitu tentang paradigma dan visi guru penggerak. Ini awal dari permulaan saya melangkah mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Di modul 1 ini, yang pertama ada 1.1 yaitu refleksi filosofi pendidikan nasional yang diangkat di sini menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita ya. Kemudian yang 1.2 adalah nilai dan peran guru penggerak. Kemudian 1.3 visi guru penggerak dan yang 1.4 adalah budaya positif. Nah, nanti saya fokusnya akan membahasnya di 1.4 ini karena di sini saya aksi nyata saya yang sekarang ini untuk pemenuhan kebutuhan di budaya positif. Kalau aksi nyata yang 1.1 sampai 1.3 nanti saya akan tampilkan, Bapak Ibu bisa melihatnya, videonya atau gambarnya sudah saya dokumentasikan. Nah, baik Bapak Ibu, mengenal sekilas tentang modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini pertama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak itu, saya diberikan amanah yaitu diharapkan. Di sini ada perkataannya apa program atau harapan guru penggerak itu. Saya dapat menyimpulkan dari berbagai rangkaian materi yang telah saya terima, saya menyimpulkan bahwa setelah menjadi guru penggerak itu harapan dari pemerintah, harapan dari sekolah, dan harapan untuk kita semua yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajar di masa depan. Ya, itu nomor 1. Kemudian seorang menjadi teladan. Jangankan kita menjadi guru penggerak, kita sebagai guru sekarang juga kita harus menjadi teladan seperti itu ya Bapak Ibu. Tidak hanya mengikuti guru penggerak saja, tapi kita juga sebagai guru yang sehari-hari di sekolah harus menjadi teladan.
Kemudian yang ketiga, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, mungkin Bapak Ibu masih belum mengetahui ya, karena saya juga sama sebelum saya mengikuti CGP, apa itu profil pelajar Pancasila? Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu? Ya, di sini saya terapkan garis besarnya. Profil pelajar Pancasila itu mencakup 6 komponen, Bapak Ibu. Di sini dekat finalnya, salib. Di sini diharapkan siswa nanti memenuhi profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama, beriman, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu mandiri. Anak harus bisa mandiri. Itu termasuk profil pelajar Pancasila. Yang ketiganya, bernalar kritis. Ya, terbayangkan Bapak Ibu anak seperti apa bernalar kritis. Kemudian yang selanjutnya kreatif. Yang ini kreatif. Kemudian anak bisa bergotong royong. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah berkebinekaan global. Itu yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti anak harus bisa mencerminkan 6 komponen yang ada di profil pelajar Pancasila ini. Nah, kita lanjutkan. Yang keempat, mampu berinovasi dan menggerakkan komunitas. Itu tugas guru penggerak nantinya. Komunitas di kita kalau di SD KKG semacam itu. Kalau di SMP ada MPMP. Nah, kalau kita mungkin komunitasnya di KKG ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, ini yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, kalau Bapak Ibu penasaran, kata saya nanti Bapak Ibu yuk ikut di program guru penggerak ini. Banyak sekali ilmu yang didapat Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di modul 1.1 ini saya belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Intinya di situ ya, diangkat dari filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, KHD itu Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu. Tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak supaya mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini tujuan pendidikan yang diambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang dianut dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ini sistem AMOM. Pernah Bapak Ibu mendengarkan? Ingerso Sungtulodo, Ingmadya Mamulkarso, dan Tuturi Handayani. Mungkin Bapak Ibu artinya sudah pada hafal ya. Ingerso Sungtulodo itu di depan memberi contoh, di tengah memberikan motivasi, dan di belakang memberikan dorongan untuk anak-anak kita. Ini merupakan modal untuk kita sebagai seorang pendidik. Ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya itu sekilas saja ya Bapak Ibu tentang modul 1.1. Kemudian modul 1.2, nah saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Setelah saya rangkum untuk memberikan pengertian kepada Bapak Ibu semua, karena kalau melihat modul yang begitu banyak, mungkin akan terjadi liar lah ya kalau melihat modulnya. Dan di sini saya merangkumnya menjadi nilai guru penggerak itu, ada nilai guru penggerak itu terdiri dari 5. Yang pertama harus mandiri, ya Bapak Ibu. Mandiri di sini maksudnya mampu mendorong dirinya sendiri melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Itu yang dikatakan mandiri. Salah satu contohnya adalah memiliki inisiatif, kreativitas yang tinggi, harus akrab dan berbagi sumber keilmuan. Ya, itu kemudian mandiri harus up to date ya, dan tidak kehabisan akal
dalam pembelajaran terutama. Kemudian selanjutnya reflektif. Ya, Bapak Ibu, maksud dari reflektif di sini adalah mampu merefleksikan dan memahami pengalaman yang terjadi di sekelilingnya pada diri sendiri maupun pihak lain. Salah satu contohnya yaitu merefleksi setiap akhir kegiatan pembelajaran. Contoh nyatanya saja ya, itu kita harus seperti itu. Jadi setiap akhir pelajaran kita refleksi apa pelajaran yang telah kita berikan terhadap anak, apakah kelebihannya, apakah kekurangannya. Nah di sana kita refleksi dan kita nanti membuat langkah tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. Itu yang kedua dari nilai guru penggerak. Kemudian yang selanjutnya kolaboratif. Ya, nilai guru penggerak itu kolaboratif. Di mana kolaboratif ini yaitu mampu membangun hubungan kerja yang positif dengan semua pihak. Berkolaborasi maksudnya gitu ya, Pak. Untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini kegiatan ini juga sudah termasuk kolaboratif ya, contohnya. Kemudian selanjutnya inovatif. Nah, inovatif di sini artinya mampu memunculkan gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu atau permasalahan tertentu. Contohnya dalam membuat bahan ajar yang bervariasi. Nah, ini kita maksudnya ke inovatif. Atau seperti membuat model pembelajaran tiap hari yang berbeda-beda. Misalkan seperti itu ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah berpihak pada murid. Nah, ini yang terpenting, berpihak pada murid. Murid itu selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Ya, ini dalam pembelajaran apalagi di kelas, nah, murid jadi student center bukan teacher center ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah nilai guru penggerak ada peran guru penggerak. Ada nilai, ada perannya. Di sini perannya juga ada 5. Bapak Ibu bisa lihat, 1 menjadi pemimpin pembelajar. Itu sudah utama ya, kita menjadi pemimpin pembelajar. Kemudian yang kedua, menggerakkan komunitas. Seperti tadi, kita menggerakkan dalam KKG. Kalau di SD itu salah satu contoh kita sudah menerapkan sebagai peran guru penggerak. Meskipun misalkan Bapak Ibu dan saya mau tidak menjadi apa-apa di KKG, saya menjadi anggota. Nah, setelah saya mengikuti pembelajaran pendidikan guru penggerak ini, ternyata bukan hanya kepanitiaan KKG, artinya susunan panitia KKG saja yang harus berperan dalam komunitas ini, tetapi anggota juga ini harus dilibatkan dan harus aktif. Kalau misalkan kita menjadi anggota KKG, harus aktif dalam komunitas ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya ketua, sekretaris atau bendahara yang ada di kepengurusan KKG saja. Contohnya seperti itu, contoh nyatanya. Nah, selanjutnya menjadi coach bagi guru lain. Ya, menjadi coach di sini bukan sebagai pelatih, bukan sebagai pelatih, tapi sebagai teman sharing, teman curah pendapat antara teman sesama. Kalau di kita kan antara kelas 1 Bu Tuti suka sharing kepada saya memberikan solusi. Nah, itu sudah merupakan coach ya, tentang pembelajaran, tentunya bukan tentang curhat tentang pribadi masing-masing ya, itu coach. Kemudian 4, mendorong kolaborasi antar guru. Seperti tadi kita kolaborasi yang kita lakukan ini. Kita tadi mendorong Bapak Ibu, maaf saya mau melakukan presentasi materi ini, boleh Bapak Ibu mengikutinya, seperti itu. Ya, ini berkolaborasi. Kemudian yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Seperti tadi yang ada di nilai juga ada, yaitu berpihak pada murid. Ini berkaitan dengan mewujudkan kepemimpinan murid, terutama di dalam pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu sekilas tentang modul 1.2. Nah, selanjutnya di modul 1.3
Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini hasil karya saya, Pak Ibu. Ini kita di modul 1.3 itu diharapkan mewujudkan visi murid impian untuk masa depan di modul 1.3 ini. Nah, saya di sini membuat setelah saya merefleksi diri, awalnya seperti itu langkahnya. Refleksi diri tentang bagaimana kekuatan saya dalam diri saya, bagaimana kekuatan di luar diri saya, bagaimana dukungan dari luar. Nah, saya di sini menemukan atau merangkum sebuah visi. Di sini agak kecil ya Bapak Ibu, tidak kelihatan. Visinya yaitu di sini terwujudnya peserta didik berakhlak. Bentar Bapak Ibu. Terwujudnya peserta didik berkarakter baik, kemudian merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu visi saya untuk murid impian saya ke depannya. Nah, visi ini mudah-mudahan bisa saya wujudkan dengan apa? Dengan faktor internal ya eksternal yang saya harapkan, yaitu dukungan dari ibu kepala sekolah dan dukungan juga dari rekan-rekan semua. Makanya visi ini saya sampaikan di sini, Bapak dan Ibu bisa mengetahui visi kita selanjutnya ini adalah seperti ini, menjadikan murid berakhlak baik, merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang 6 komponen tadi ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita membuat visi tidak semata-mata buat saja seperti itu. Ada langkahnya Bapak Ibu, yaitu menggunakan paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan baca. Nah, di sini ya Bapak Ibu, saya juga baru mengenal apa itu IA, bahasa dalam pendidikan guru penggerak itu IA, inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini saya jelaskan di sini sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif dan pendekatan berbasis kekuatan. Nah, pendekatan berbasis kekuatan ini yang menjadi modal terwujudnya rancangan. Ini masih rancangan di Bapak Ibu karena belum terwujud, karena nanti setelah mengikuti program guru penggerak 9 bulan ini, nah visi ini otomatis harus terlaksana. Ini hanya rancangan saja. Nah, dari proses inquiry apresiatif ini yaitu melalui tahapan baca. Nah, di sini Bapak Ibu kalau ada gambar semacam ini, nah Bapak Ibu sekarang tahu ya, tadi profil pelajar Pancasila gambarnya seperti itu profil pelajar Pancasila. Nah, ini tahapan baca ini salah satunya yaitu untuk merumuskan visi kita untuk kedepannya. Tidak hanya visi saja Bapak Ibu, dalam pembelajaran juga tahapan baca ini bisa digunakan dalam model pembelajaran. Ya, nanti saya juga penerapan baca ini di model pembelajaran ada nanti dokumentasinya. Nah, baca di sini sebuah akronim Bapak Ibu. B-nya itu buat pertanyaan. Kemudian A-nya ambil pelajaran. Kemudian G-nya gali mimpi. J-nya jabarkan rencana. Dan A-nya atur eksekusi. Nah, kalau langkah-langkahnya kalau dijelaskan lebih lanjut akan panjang. Nah, Bapak Ibu, di sini saya cukup berikan bahwa tahapan baca ini bisa digunakan selain untuk merumuskan visi, di pembelajaran juga bisa digunakan. Nah, nanti Bapak Ibu kalau penasaran dengan tahapan baca, di saya sudah ada caranya, bisa Bapak Ibu nanti menanyakan langsung kepada saya untuk model tahapan baca ini. Ya. Itu di modul 1.3. Hanya sekilas saja ya Bapak Ibu, modul 1.1 sampai modul 1.3 ini, karena di sini fokusnya sudah ada di awal tadi saya jelaskan bahwa fokus saya adalah di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, kita lanjut. Nah, kita melangkah ke modul 1.4 budaya positif.
Bapak Ibu bisa bayangkan budaya positif. Budaya positif itu berarti budaya yang menjurus ke arah yang baik-baik ya Bapak Ibu, positif. Kalau negatif kan biasanya ke arah yang jelek-jelek seperti itu. Nah di sini saya menjelaskan, diambil contoh untuk menjelaskan budaya positif ini. Ambil contoh nyatanya, perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Nah, seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Seperti itu Bapak Ibu. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Itu kewajiban seorang petani. Nah, kita pun diibaratkan seperti itu terhadap anak. Ya, makanya ini dikaitkan dengan seorang petani. Kalau petani mau menghasilkan hasil yang baik, otomatis petani itu harus melakukan langkah-langkah seperti ini. Dan kita pun sebagai pendidik, sebagai guru, langkah-langkah yang harus kita lakukan seperti petani ini untuk menghasilkan murid atau siswa yang baik, menghasilkan bibit unggul kalau dalam pertanian. Kalau di kita adalah siswa yang berprestasi, siswa yang memiliki akhlak baik, siswa yang berkreatif, siswa yang inovatif. Itu seperti apa? Ya, kita modal utamanya sebagai pengajar, pendidik. Ya, itu. Kemudian kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, di dalam budaya positif kita pasti berpikirannya ke disiplin. Ya. Nah, di sini kita, sebelum saya mengikuti pendidikan ini, dalam benak saya disiplin itu dengan tata tertib, aturan yang berlaku, yang disiplin. Di sini juga bisa Bapak Ibu sudah saya rangkum. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Otomatis pastilah pikiran Bapak Ibu dengan saya mendengar kata disiplin akan terlintas seperti ini. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Seperti itu ya, disiplin itu. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau di sekolah ya, anak yang melanggar tidak disiplin dihukum, seperti itu. Padahal itu sungguh berbeda dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman Bapak Ibu. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali mengenai hukuman tersebut. Ya, itu makna kata disiplin, supaya kita lebih terbuka bahwa disiplin itu seperti itu. Tidak hanya kita memberikan aturan, kalau anak melanggar kita hukum, seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Ya, ini cita-cita Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya di sini ada materi tentang perbedaan hukuman, ada sanksi dan konsekuensi. Nah, di dalam budaya positif, dari pengalaman saya, yang diambil itu bukan hukuman, tapi konsekuensi yang diterapkannya. Nah, perbedaannya di sini Bapak Ibu bisa lihat. Yang pertama, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi untuk anak ini ya. Kemudian kalau sanksi atau konsekuensi sesuatu harus terjadi, konsekuensi. Nanti ada contoh masalahnya bisa kita pecahkan secara bersama-sama. Yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya dalam jangka waktu lama. Sok neteli bahasa orang namanya orang milih hukum tes gitu. Kemudian kalau konsekuensi
konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi itu mendalam kalau kita membuat konsekuensi itu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Ya, itu hukuman kalau kita menerapkan hukuman. Kalau kita menerapkan konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Kemudian menjadikan paksaan kalau kita menerapkan hukuman. Kalau sanksi memberikan stimulus dan tanggapan. Ya, stimulus itu rangsangan kepada anak dan tanggapan terhadap anak tersebut. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Seperti itu perbedaannya. Kemudian selanjutnya konsep diri yang buruk. Anak itu jadi merasa dirinya itu karena dihukum kebanyakan jadi tidak percaya diri, ya salah satu contohnya seperti itu. Sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik, ya tidak menjadikan anak terpuruk. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Akhirnya anak ditanya tidak ngaku, berbohong seperti itu karena ketakutan untuk hukuman. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah selanjutnya marah, rasa bersalah dan dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau kita menerapkan hukuman, anak akan perasaannya akan seperti ini. Kalau konsekuensi kehilangan haknya memang kehilangan, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu yang konsekuensi. Ini ya Bapak Ibu, kira-kira bisa memahami antara hukuman dan konsekuensi. Alhamdulillah ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita langsung ke contoh kasus. Ya, contoh kasus aja. Saya akan mencoba dulu kira-kira Bapak Ibu tindakan guru di sini termasuk hukuman atau sanksi ya. Karena menurut saya begini Bapak Ibu, kalau hanya materi teori, saya juga kadang-kadang liar gitu mendengarnya. Gimana kadang-kadang tidak masuk ke dalam pikiran saya tujuan dari materi tersebut apa. Nah, kalau berbentuk seperti tindakan nyata, mungkin akan lebih memahaminya Bapak Ibu semua ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai aja dari tindakan yang pertama. Di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat ke sekolah. Jadi anak itu diberikan saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Nah Bapak Ibu kira-kira ini hukuman atau konsekuensi atau hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Hukuman. Bapak hukuman? Bu? Hukuman. Pak? Bapak? Konsekuensi. Baik. Lanjutkan ya. Ingat-ingat ya Pak jawabannya tadi. Kita lanjutkan lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Karena terlambat, anak disuruh lari mengelilingi lapangan basket. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Pak, tidak apa-apa, saya juga pakai yang tadi ya. Karena kita belajar konsekuensi, Bapak hukuman. Konsekuensi. Ibu kemana aja? Ya, berarti yang kedua konsekuensi 4 orang, ibu hukuman. Ya, yang selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Sepakat hukuman? Hukuman. Ya, selanjutnya mungkin karena berkaitan dengan musik ya, jadi mengarahnya ke hukuman. Kemudian selanjutnya mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantinya, anak mencoret-coret temannya, kemudian dia berinisiatif untuk menggantinya. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ibu konsekuensi, Bapak? Hukuman. Bapak? Konsekuensi. Ibu? Konsekuensi. Baik. Dicatat ya, dalam hati saya jadi catat. Kemudian membersih
tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi di sini ya, sepakat. Konsekuensi yang ke berapa di 1, 2, 3, 4, yang kelima. Yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini apa Pak? Konsekuensi, Bapak? Hukuman, Bu, hukuman. Kemudian selanjutnya yang terakhir, mari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak, konsekuensi Bapak? Bapak jika mengakui hukuman, Bu, lari mengelilingi lapangan dalam pelajaran PJOK. Konsekuensi ya. Baik Bapak Ibu, sudah tadi ingat jawabannya? Nah, kita pembetulan sekarang. Ya, siap. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Tadi yang pertama mencatat 100 kali di dalam kalimat yang tidak terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah ini merupakan hukuman Bapak Ibu. Ya, apa hubungannya anak terlambat mencatat 100 kali? Ini sebuah hukuman yang memberatkan bagi anak. Ya, terutama mungkin anak merasa cangkel, akhirnya putus asa karena menulisnya banyak 100 kali seperti itu. Berarti ulang. Iya, seperti itu. Yang berarti ini termasuk pada hukuman. Nah, setelah kita mengetahui mungkin hal tersebut jangan kita lakukan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat. Kalau terlambat, ini juga merupakan hukuman. Ya, sudah sudah jelas. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena menggunakan masker. Tadi sepakat ya, semua hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah konsekuensi. Nah, seperti itu. Kalau anak melanggar kedisiplinan yang kita terapkan seperti ini contohnya Bapak Ibu. Ya, jadi apa yang dilakukan anak tersebut? Terus bagaimana cara anak tersebut menyelesaikan masalahnya? Harus bisa seperti itu. Nanti ada di posisi kontrol, ada selanjutnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Nah, ini juga termasuk konsekuensi. Kemudian membersihkan, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak memakai sepatu hitam. Ini juga termasuk hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Di sini apa? Konsekuensi karena di pelajaran PJOK. PJOK kan berhubungan dengan fisik ya. Kalau kita lihat lari itu hukuman, tapi di akhirnya ada keterangan bahwa di pelajaran PJOK bisa kalau di pelajaran PJOK bisa sekarang ada remang-remang tentang namanya hukuman dan konsekuensi ya. Selanjutnya, nah di dalam kedisiplinan itu manusia itu ada motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menerapkan kedisiplinan. Biasanya motivasi dalam eksternal dan juga ada dalam internal dalam dirinya. Kalau motivasi eksternal, nah di sini kita berdisiplin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Salah satu contohnya kita harus pergi ke sekolah tepat waktu. Kita selalu tepat waktu. Padahal dalam diri kita motivasinya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman karena siap dihukum, misalkan seperti itu. Nah di sini timbul pertanyaannya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sieun hukuman, namun saya tidak melakukan disiplin tersebut. Itu satu motivasi dari eksternal ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kurang melakukan kedisiplinan karena yang imbalan, misalkan seperti itu. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Maka
juga seperti itu. Kalau anak melakukan hal seperti ini termasuk motivasi internal. Ya, seharusnya tidak boleh ada pikiran seperti ini. Yang eksternal itu seharusnya ditiadakan, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ini, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, dalam benaknya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi motivasi diri, benar-benar melakukan kedisiplinan itu motivasinya dalam diri, untuk apa saya melakukan ini, tujuannya adalah untuk disiplin positif. Seperti itu Bapak Ibu, itu motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, disiplin itu nantinya ya dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu menjadi merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Intinya kita tidak hanya menunggu perintah. Kalau kita sebagai guru menunggu perintah atasan saja, tapi kita harus sadar diri kita sendiri itu harus bagaimana untuk menjadi merdeka itu. Seperti itu menurut Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan motivasi tadi tentunya ya Bapak Ibu, berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Nah, selanjutnya di budaya positif juga dijelaskan adanya kebutuhan dasar manusia. Ya, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu di sini ada 5 kebutuhan dasar. Baru mana lapang alihkeun bagian penggunaan kita. Kenapa ya? Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk kebutuhan dasar manusia, di sini sudah ada gambarannya, yaitu ada 5. Yang pertama adalah ketahanan hidup atau bisa dikatakan survival, ya. Kemudian kebutuhan dasar cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Nah, yang selanjutnya penguasaan, dan selanjutnya kesenangan, dan yang terakhir kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya, mari kita mengkaji kasus lagi seperti tadi, agar kita lebih paham lagi bagaimana tentang kebutuhan cinta kasih itu, ketahanan hidup itu bagaimana, penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan. Ya, Bapak Ibu ya. Di sini ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Boleh Bapak Ibu merenung sebentar bagaimana solusi untuk kasus seperti ini. Kadang-kadang kan di kita juga suka terjadi ya kasus seperti ini, anak merasa suka mau enaknya sendiri, ke temannya memaksa, kemudian berperilakunya seolah-olah dia itu orang yang hebat di kelasnya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, silakan merenung sendiri, jangan lama-lama, 1 menit saja, dan silakan memberikan masukannya untuk kasus seperti ini. Gurunya yang diminta masukan, yang harus memberikan solusi. Kan misalkan ini saya misalkan punya masalah seperti ini, kira-kira Bapak Ibu menghadapi masalah seperti
bagaimana gitu? Karena kasusnya di kelas 2 dulu. Silakan Bu. Boleh. Nah, karena di kelas 2. Ya, boleh. Mau Bu? Atau salah satu saja Pak, boleh. Pak, ya. Enggak. Ya, nanti lemparin. Ya. Ya, lemparan. Apa itulah. Berarti kalau menurut saya mah ya kita memberi atau mengasih tahu anak bahwa tindakannya itu akan merugikan orang, gitu kan. Dibalikan kalau misalkan saudara Doni dibegitukan oleh orang, akan senang nggak? Jadi melalui pendekatan ya Pak. Ya. Kemudian Bapak ada Pilisi. Ya. Betul. Jadi sebelum kita mengambil tadi ada bahasa kekuasaan di situ. Jadi sebelum kita menguasai anak tersebut, kita harus ada pertama kita harus mendekatkan dulu cinta kasih sayang dulu ke anak. Kita cari dulu masalahnya seperti apa. Anak itu dengan cara mengambil paksa makanan ini tanpa dia tidak dibekali dari rumahnya, ataupun misalkan karena memang dia sudah terbiasa seperti itu, atau memang di rumahnya dia sering di keluarganya mungkin dari keluarga sifat-sifat hal seperti itu sehingga dia melihat yang mungkin diaplikasi. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk jawabannya. Jadi Bapak Ibu sudah tampak sekali, meskipun Bapak Ibu belum mempelajari seutuhnya, sebenarnya ini ada di nanti restitusi seperti itu, kasus seperti ini namanya di restitusi ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu semua sudah paham, saya bangga sekali mempunyai teman sejawat seperti Bapak Ibu, jadi tidak mengutamakan ego sendiri, menanyakan terlebih dahulu kepada anak, pendekatan dulu terhadap anak. Itu memang pendidikan yang sedang saya lakukan sekarang itu seperti itu, menuntun anak menjadi lebih baik ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tadi dari jawaban Pak Wahyu dan Pak Piat sudah benar sekali, menjurus sekali ke hal lebih pendekatan kepada anak ya. Nah Bapak Ibu, kalau kasus ini kita lihat dari kebutuhan tadi ya Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada ketahanan hidup. Kita contohkan dari kasus ini saja ya, supaya kita lebih paham lagi. Nah kalau di kasus ini siapa tadi Doni setelah kita melakukan pendekatan, dia menjawab, Bu, saya melakukan ini karena lapar, ya seperti itu. Ya, berarti dia kebutuhan pokoknya di kebutuhan survival atau kebutuhan hidup, ya. Karena mungkin orang tuanya tidak membawakan makan siang, kemudian kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi Doni itu dengan merebut bekal temannya, itu kebutuhan hidup dia ya, karena lapar tersebut. Kemudian kalau dilihat dari kebutuhan tadi yang kedua kasih sayang ya, dalam kasus Doni, misalkan Doni menjawab mengambil bekal temannya itu karena merasa senang saja ya, dia merasa senang melihat temannya nangis, melihat temannya ketakutan oleh dia. Nah dia di sini menunjukkan kebutuhan merasa kasih sayang, merasa senang temannya jadi memperhatikan dia karena dia melakukan hal tersebut. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia kurang kasih sayang dari orang tua, dia melakukan tindakannya itu untuk akibatnya orang tua menjadi lebih perhatian terhadap dia. Kalau kasusnya Doni seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan selanjutnya penguasaan, ya. Kalau di penguasaan, misalkan Doni menjawab adalah merasa hebat, dia merasa hebat bisa merebut makanan temannya. Jadi temannya takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi dia merasa hebat. Itu kebutuhan dari diri Doni tentang penguasaan. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu, yaitu
kekuasaan, dia merasa berkuasa. Kemudian kalau berhubungan dengan kebebasan, ya kalau dengan kebebasan, misalkan Doni menjawabnya, kenapa Doni setelah kita mendapatkan pendekatan, Doni kenapa kamu melakukan seperti itu? Doni menjawab, saya bosan Bu. Berarti dia ingin kebebasan ya. Dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu memberikan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan kebebasannya karena bosan tadi dengan makanannya ya. Yang selanjutnya adalah kesenangan ya, yang belum. Kesenangan. Kalau misalnya dalam kasus tersebut yang Doni katakan kalau sudah ditanya gurunya, iseng aja Bu, kata si Doni misalkan, iseng we Bu, nanti kita heureuy we Bu, misalkan kata si Doni. Ya, ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut kepada dia ekspresi teman-temannya itu lucu menurut dia, jadi dia merasa senang gitu. Nah, si Doni itu sedang memenuhi kebutuhan terhadap kesenangannya. Nah, Bapak Ibu, nanti juga kalau di kelas kita bisa menerapkan kebutuhan dasar dari yang 5 ini. Kalau anak berperilaku seperti itu, masuknya ke kebutuhan yang mana? Seperti itu Bapak Ibu. Kita melihat dari kasus seperti tadi, satu kasus tadi ya. Kira-kira Bapak Ibu bisa memahami tentang ini? Ya. Baik, kita lanjutkan. Dan di budaya positif ini juga ada 5 posisi kontrol guru. Ya, di sini 5 posisi kontrol guru itu ada yang termasuk dikategorikan identitas gagal di sini Bapak Ibu. Kemudian ada yang termasuk identitas berhasil dan sukses. Nah, 5 posisi kontrol itu yang ini Bapak Ibu. 1, guru sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang dimana yang termasuk identitas gagal itu di sini tadi untuk fokusnya kalau identitas gagal kehukuman ya Bapak Ibu. Nah, yang termasuk ke identitas gagal ini yaitu penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini tindakannya ada di sini Bapak Ibu. Guru berbuat. Nah, ini perbuatan guru dalam penghukum dulu kita ya. Kita sebagai penghukum dulu misalkan. Guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir anak. Seperti itu. Jadi langsung anak berbuat salah, kita hardik, kita carekan kalau bahasa kitanya ya, seperti itu. Kemudian kata-kata guru tersebut. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Seperti itu termasuk penghukum kepada anak. Kemudian hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Anak akhirnya karena takut, tubuh si anu, ya akhirnya seperti itu. Kalau melakukan posisi kontrol dalam penghukum. Nah, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau sikap kita seperti penghukum, akhirnya murid seperti itu. Dan murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi cenahnya. Akhirnya seperti itu anak. Kemudian dampak pada muridnya mengulangi kesalahannya karena tidak jerah gitu ya, dengan sikap kita seperti, padahal kita bertujuan untuk menyadarkan anak, tapi kalau tindakan kita seperti ini, nah anak menjadi akan mengulanginya lagi. Itu. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Ya, perbuatan gurunya seperti ini dicontohkan.
seharusnya ibu kecewa, ya seperti itu. Ini membuat anak dia merasa bersalah. Padahal di sini kita mengatakan ini sesudah kita mengetahui ini identitas yang gagal, Bapak Ibu. Kalau kita bicara ke anak seperti itu, ibu kecewa dengan kamu, kok kamu melakukan lagi? Ini identitas gagal, Bapak Ibu ya. Di sini membuat orang merasa bersalah, jadi dia itu. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, Bapak Ibu seperti itu ya. Kadang-kadang bukan hanya Bapak Ibu, saya pun suka melakukan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, setelah saya mengetahui, oh ternyata kata-kata seperti itu merupakan termasuk membuat orang merasa bersalah. Ya nanti lihat di hasil terakhirnya. Kemudian hasilnya menyembunyikan anak, hasilnya ya, menyangkal dan berbohong di pribadi anak tersebut. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, sama seperti tadi di penghukum. Kemudian murid berkata, maafkan saya, paling seperti itu ya, murid yang bisa dikatakannya. Dan dampak pada muridnya merasa rendah diri karena guru karena murid merasa guru merasa stres karena dia, guru merasa lelah karena dia, akhirnya dia rendah diri seperti itu, Bapak Ibu. Itu yang posisi kontrol yang kedua. Kemudian posisi kontrol yang ketiga ini sebagai teman. Sebagai teman di sini perbuatan guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Alasannya ya. Kalau Bapak Ibu mau lebih lanjut di sini banyak Bapak Ibu piasan fotokopi tentang bagaimana menjadi seorang teman, menjadi seorang manajer, menjadi seorang pemantau atau penghukum. Di sini ada. Di sini tadi dilanjutkan sebagai teman ya Bapak Ibu ya. Di sini sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui posisi teman ini. Nah di sini tadi yang membuat alasan untuk muridnya. Misalkan kita mengatakannya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak. Ayo ingat dengan tidak dibantu Bapak kalian bisa kok, seperti itu. Teman, jadi berbicaranya seperti teman gitu kan. Nah selanjutnya guru berkata, nah seperti tadi, masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu. Nah ini sebagai teman, tapi di sini termasuk ke identitas yang berhasil juga Bapak Ibu ya. Meskipun kita memposisikan diri sebagai teman, tapi harus ada juga anak tidak menganggap kita sebagai teman, benar-benar teman gitu. Ada sekat ya, ada sekat antara murid dengan guru dalam posisi teman ini. Kemudian hasilnya ketergantungan. Kalau posisinya sebagai teman, anak akan ketergantungan dengan gurunya. Kalau kita tidak membantunya, anak tidak akan berhasil, misalkan seperti itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena merasa teman tersebut, jadi penting sosok guru tersebut. Kemudian murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Kalau nanti kita melakukan posisi kontrol tidak hanya teman saja terhadap anak yang melakukan tindakan bukan disiplin positif. Nah kemudian dampak pada muridnya lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Ya kalau kita bersifat seperti teman, sebenarnya baik, tapi hasil akhirnya di sini anak seperti ini. Nah kita bisa memilih nanti kalau kita melakukan
terhadap posisi disiplin itu harus yang mana ya. Kemudian selanjutnya sebagai pemantau. Pemantau di sini guru berbuat menghitung dan mengukur. Ya. Kemudian perkataannya itu apa peraturannya? Kalau pemantau itu hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi anak sakadayana. Pemantau ada kelemahannya, ada kelebihannya posisi kontrol ini ya Bapak Ibu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi ada peraturan, ada hukum, murid itu berpengaruh terhadap guru. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ya, di pemantau ini. Nanti akhirnya seperti itu di tindakan nyatanya. Kalau misalkan kita di pemantau itu memberikan anak, yuk nak kerjakan tugas kalian, nanti ibu kasih bintang. Nah, saya juga sering melakukan seperti itu. Nah, di sini ada baiknya, ada juga buruknya. Nah, kemudian hasil akhirnya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya, kalau mendapat hadiah, jadi dia termotivasi untuk melakukan sesuatu. Kalau tidak ada hadiahnya, alim, gitu ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah manajer. Nah, di sini perbuatan guru adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tindakan anak tersebut. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini yang selanjutnya hasilnya menguatkan pribadi yang kaitan dengan dunia berkualitasnya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi ini di murid adanya, bukan di guru. Kalau sebagai manajer. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Akhirnya murid sadar, oh Bu, kalau begitu bagaimana saya memperbaiki perbuatan saya seperti itu. Dan hasilnya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, yang seharusnya kita lakukan di posisi manajer. Ini yang paling baik. Mudah-mudahan kalau sudah mengetahui tentang posisi kontrol ini, kita sedikit-sedikit bisa merubah termasuk ke posisi mana kita kalau menghadapi berbagai macam kasus anak-anak yang kita hadapi di sekolah kita. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang manajer yang diharapkan oleh pendidikan kita ke masa depan, ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, nah di sini tadi sudah ya penghukum. Contohnya nada suara tinggi, kemudian bahasa tubuh, merak mata melotot, jari tunjuk-tunjuk, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, seperti begitu ya. Nah, akibatnya mungkin murid akan marah, mendendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau di meja tulis. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores atau kendaraan tersebut, ya bannya ditojos paku seperti itu karena tadi penghukum ya. Ini dari kasus ada Bapak Ibu kasusnya tuh. Adi yang terlambat hadir di sekolah. Kalau kita sebagai penghukum kasih Adi teh, nah akhirnya si Adi seperti ini tindakannya. Ini kasus contoh nyatanya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sebagai pembuat orang lain merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh ada merapat pada anak dan lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Nah, sebut bersalah itu. Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Kan membuat si Adi bersalah ya. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara itu? Akibatnya murid akan merasa bersalah
telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Itu akibat dari kalau posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh, ada merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ya, jadi murid teh kesieun ku posisi kontrol teman teh. Tindakannya, adik, ayolah, bagaimana sih kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Atau ke ibu, kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Sambil senyum-senyum, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Ya, jadi adik sudah duduk saja. Kamu melakukan itu, dianggap teman teh, ya akibatnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Seperti itu ya. Kemudian pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh ada yang formal. Kemudian kata-katanya seperti ini. Adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, si Adi menjawab. Kamu terlambat 15 menit dan seterusnya dengan alasan-alasan. Nah, akibat murid dengan pemantau ini, murid akan memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Ada solusinya kalau anak terlambat, solusinya seperti ini. Atau mengerjakan tugas. Guru tetap harus memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Ini sebagai pemantau ya. Nah, selanjutnya sebagai manajer. Nah, yang tadi diceritakan bahwa sebagai manajer itu sesuatu yang posisi kontrol yang terbaik mungkin ya sebagai manajer. Nah, di sini nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Salah satu contohnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Nah, pertanyaannya seperti itu kalau seorang manajer. Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Jadi si Adi juga melakukan solusi dari apa yang telah dia buat. Baik itu bisa dilakukan, apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu. Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Nah, seperti itu ya. Nah, hasil dari posisi manajer ini yang tadi udah ya, ini posisinya tidak marah. Nah, fokusnya adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi pemantau ini. Manajer ya. Jadi ada kesadaran dari murid tentang sesuatu yang telah dia lakukan yang melanggar kedisiplinan tersebut ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Nah, di budaya positif juga ada yang namanya restitusi. Ya, tadi sudah saya sebut-sebut di awal di restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Nanti contoh nyatanya ada Bapak Ibu. Selanjutnya ada 9 ciri restitusi. Yang pertama,
untuk belajar dari kesalahan. Untuk lebih jelasnya nanti saya bagikan materinya, Bapak Ibu bisa baca ya. Nah, selanjutnya yang kedua cirinya itu yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga merupakan tawaran bukan paksaan terhadap anak. Yang keempat restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi harus ada solusinya. Yang kesembilan, restitusi menguatkan. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak merasa terkucilkan kalau sudah melakukan tindakan yang salah itu, karena direstitusi. Kemudian selanjutnya, direstitusi itu langkah untuk kita melaksanakan restitusi itu ada dalam kegiatan segitiga restitusi, di mana di segitiga restitusi itu Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, yang di dalam segitiga ini yang merah ada pertama menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan dan validasi tindakan yang salah. Di sini langkah-langkahnya sudah ada dan di sini dijelaskan di bawahnya. Nah, langkah pertama dalam segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Misalkan ini Bapak Ibu, ada suatu kasus di kelas, misalkan anak bertengkar, nanti di video saya sudah melakukan restitusi terhadap pembelajaran. Ada anak yang bertengkar dengan temannya. Nah, yang kita lakukan langkah pertama itu menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi ke anak itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setelah menstabilkan, anak tidak merasa terpuruk dengan kesalahannya. Kalau dua anak melakukan kesalahan, misalkan anak satu disalahkan, nah, seperti itu tidak boleh Bapak Ibu. Tapi kita harus menstabilkan langkah kedepannya itu seperti apa. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu membantu siswa menggali basic need, kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhannya itu, apakah itu powernya, freedomnya, atau cintanya, ya seperti itu, atau kebutuhan dasarnya tersebut. Kemudian di sini langkah kita, ini mah contoh saja ya Bapak Ibu. Kalau perkataannya bisa lebih diperluas lagi dengan apa yang kita pahami. Misalkan di sini kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Hal-hal seperti ini ditanyakan dalam memvalidasi tindakan yang salah tersebut. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Anak bisa bertanya seperti itu untuk validasinya. Kemudian yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, di menanyakan keyakinan ini anak melihat kesalahannya menghubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Salah satunya tindakannya seperti ini pertanyaannya. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nah, nanti ya Bapak Ibu kita akan belajar atau diberi pengetahuan tentang keyakinan kelas nanti setelah materi ini. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, seperti itu menanyakan keyakinan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu?
kamu menjadi orang seperti apa? Anak-anak yang ditanya gitu Bapak Ibu ya. Jadi dalam restitusi itu. Jadi kita mengambil kesimpulan itu dari jawaban anak, maunya bagaimana anak tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu langkah-langkah dalam restitusi. Ada 3 langkah ya Bapak Ibu. Masih ingat? Segitiga restitusi masih ingat? Kita kembali ke awal. Yang pertama menstabilkan identitas. Ini aja Bapak Ibu yang utamanya. Yang keduanya validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiganya menanyakan keyakinan. Ini ya 3 langkah dalam segitiga restitusi. Nah selanjutnya ini upaya membangun budaya positif yang berpihak pada anak. Ya, membuat salah satu kegiatan membangun budaya positif, karena kita di modul ini membangun budaya positif, salah satunya membuat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu sebagai langkah awal dalam membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Sebenarnya kita juga sudah melakukannya, yaitu dengan namanya peraturan kelas ya. Kalau kita sudah atau tata tertib kelas di kelas itu. Nah, saya juga mendapatkan ilmu ini setelah melaksanakan pendidikan di modul ini. Ternyata yang diharapkan itu bukan tata tertib kelas, perkataannya seperti itu, tapi kita membuatnya menjadi kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tetapi juga harapan murid terhadap guru. Kesepakatan kelas disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Jadi apalagi kalau kelas atas, Bapak Ibu, kalau kelas bawah kemarin saya melakukan kesepakatan kelas, saya beri pilihan ya, setuju tidak setuju, karena untuk menanyakan coba apa yang kalian mau untuk kelas 1 susah sekali. Kemudian kita berikan lembar isian ya, setuju tidak setuju. Misalkan gini, membuang sampah pada tempatnya, anak memilih setuju atau tidak setuju. Kalau di kelas 1, kalau di kelas atas Bapak Ibu langkahnya jangan seperti itu. Anak-anak suruh berkomentar saja terlebih dahulu apa yang ingin kalian ciptakan agar kelas ini menjadi bersih. Kita bangun dengan pertanyaan yang menantang atau mengakibatkan anak bisa berpendapat, berkomunikasi seperti itu. Kalau di kelas atas agak rada gampang ya, seperti itu. Nah, di sini dalam menyusun kesepakatan kelas, guru perlu pertimbangan hal-hal sebagai berikut. Ya, jadi kesepakatan kelas ini hal yang perlu diperhatikan yaitu susunlah 4-8 aturan setiap kelas. Jangan berlebihan. Jika berlebihan, murid akan merasa kesulitan dan tidak mendapatkan makna dari kesepakatan kelas tersebut. Misalkan sampai 20 nomor kesepakatan kelas tersebut. Ya, itu akan murid merasa kesulitan kalau terlalu banyak. Kemudian kesepakatan kelas harus disusun dengan jelas sehingga murid dapat memahami perilaku apa yang diharapkan dari mereka. Kemudian gunakan kalimat positif. Kalimat positif lebih mudah dipahami murid dibanding kalimat negatif yang mengandung kata seperti dilarang, tidak boleh. Nah, itu hindari kata-kata seperti itu dalam kesepakatan kelas, ya. Kemudian kesepakatan kelas perlu dapat diperbaiki dan dikembangkan secara berkala. Jadi tidak satahun teh ngeduk kesepakatan kelas nanti enggak ya. Bisa setiap awal semester bisa dirubah lagi kesepakatan kelasnya. Kemudian untuk mempermudah pemahaman murid, kesepakatan kelas dapat ditulis dalam gambar atau susunan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan disadari oleh murid. Kemudian strategi lain adalah
dengan mencetaknya di setiap buku laporan kegiatan murid. Hal ini menjadi strategi yang baik untuk meningkatkan komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah. Jadi orang tua tahu kesepakatan di kelas itu seperti apa. Ya, jadi enak namanya sudah ada kesepakatan kelas seperti ini. Orang tua ingin begini. Nah, kalau sudah mengetahui adanya kesepakatan kelas seperti yang sudah disepakati, nah orang tua kita juga enak menjelaskan pada orang tua seperti itu ya. Nah, di sini ada contohnya Bapak Ibu. Bisa dibuat seperti ini kesepakatan kelas itu. Nah, datang tepat waktu, mengucapkan salam, kata-katanya seperti biasa, seperti itu, tapi ini harus dengan komunikasi antara guru dan murid. Kan kalau kita biasa membuat tata tertib ya, kita bikin sendiri, tempelkan seperti itu. Nah, untuk sekarang, untuk kedepannya, membuat kesepakatan kelas itu harus bersama-sama guru dan murid. Jadi idenya itu dari murid ditampi ke orang bisa menanyakan apa kemauan dia, seperti itu di dalam kelas itu. Tentunya hal-hal yang positif. Seperti ini aja, ya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman ini, kalau kelas bawah bisa seperti ini. Ya. Kata-katanya tergantung Bapak Ibu di kelas masing-masing. Terus Bapak Ibu seperti itu modul 1.4 itu kena disampaikan pengenten saya berbagi dengan Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, saya juga akan memberikan contoh aksi nyata yang telah saya lakukan selama saya 2 bulan ini. Karena setiap minggu Bapak Ibu perjalanan guru penggerak di sini, setiap minggu saya harus mengisi jurnal refleksi yang telah saya lakukan di pembelajaran. Di setiap hari saya mempunyai tugas tagihan di LMS. LMS itu akun SIM PKB, adanya di akun SIM PKB. Di setiap hari itu ada jadwal dari mulai refleksi diri, demonstrasi kontekstual, refleksi terbimbing. Kemudian kita juga dituntut untuk bisa memberikan tugas tersebut dalam bentuk yang bervariasi. Alhamdulillah, abdi oge biasa kadang video, ya biasa menggabungkan video mengkarar itu teh gara-gara ngirim gun penggerak ieu termotivasi oleh yang lain Bapak Ibu. Jadi terang, ada aplikasi Canva, ada aplikasi KineMaster, ada aplikasi ya, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, ayo ya, kurang iringan mungkin mah karena program dia. Nah, di sini ada dokumentasi aksi nyata saya. Kalau di YouTube pernah abdi gini ngupload. Nah, itunya Bapak Ibu. Di sini modul aksi nyata 1.1. Yang pertama tadi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menerapkan di pembelajaran waktu itu masih daring ya Bapak Ibu, masih daring. Jadi pembelajarannya diterapkan di grup WhatsApp ya. Ini ada artisnya Bapak Ibu, bisa dilihat nanti di akhir. Nah, aksi nyata 5 langkah. Kadang-kadang di YouTube daya ada ya. Terus ningali Bapak Ibu ya aksi nyata abdi nu kahiji. Ya. Nah, penerapannya aksi nyatanya ya. Yang pertama itu membuat absen sederhana di grup WhatsApp. Itu penerapan di modul 1.1. Kemudian membuat kesepakatan belajar. Di sini masih kesepakatan belajar dengan orang tua waktu itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya merancang video pembelajaran karena pada saat itu masih pembelajaran daring. Nah, kemudian ini video pembelajarannya. Kemudian aksi nyata selanjutnya mengaplikasikan pendidikan karakter religius, yaitu meminta foto kegiatan di rumah
kegiatan hari itu kita refleksi di grup WhatsApp orang tuanya. Kalau kelas 1 ya, kalau kelas tinggi mungkin masing-masing anaknya memberikan umpan baliknya, nilainya di share kembali ke dalam grup WhatsApp. Nah ini adalah ini dari guru kemudian dari orang tua juga diminta seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini aksi nyata yang pertama, yang kedua aksi nyata di modul 1.2 penerapan tentang ini aksi nyatanya pembiasaan yang telah kita laksanakan. Saya menekankannya di pembiasaan di aksi nyata modul 1.2 ini. Pembiasaan jungsi, pembiasaan ada dengan orang tua, peran orang tua ikut dalam partisipasi kebersihan. Kemudian tadi baca doa ya sebelum, dan literasi sebelum pembelajaran dimulai. 10 menit sebelum pembelajaran dimulai ini aksi nyata yang telah saya laporkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Nyanyikan dulu lagu ini bersama-sama. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ayo sini deh. Ya, nyanyikan dulu bersama. Kita potong Bu. Ya. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku. Menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya dirimu, padaku aku marah, namun segala itu tidak perlu saling berebut, tetapi Faisal dengan cara meminta dengan baik-baik kepada Pak Uji untuk meminjamnya. Atau tidak, Faisal boleh meminta izin kepada ibu karena di sini banyak buku, masih banyak. Minta izin kepada ibu untuk meminjam buku yang lain selain punya Pak Uji. Ya Faisal? Ya. Nah, Yang terakhir adalah langkah menanyakan keyakinan. apa yang kalian anggap, kalian saling menyayangi. Kayak tidak Faisal, Bogi. Nah, Faisal dan Bogi harus saling menyayangi. Di kesepakatan kelas kita sudah tertera. Kalian harus saling hormati, harus saling menyayangi ya. Nah, untuk itu kalian berarti sekarang sudah melanggar kesepakatan kelas yang itu. Coba sekarang ibu mau tanya, kalian nanti mau jadi apa? Faisal nanti polisi, nah, polisi mau jadi apa? Nah, kalau untuk cita-cita itu, kalau kalian di sekolah terangkat, mungkin cita-cita itu nanti tidak akan tercapai ya, karena tidak saling menyayangi. Kalian mau jadi orang baik? Nah, kalau jadi orang baik, kalian tidak perlu Seperti itu, terima kasih. Baik, nah begitu Bapak Ibu. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada pencerahan buat Bapak Ibu semua dan menjadi motivasi buat Bapak Ibu untuk mengikuti jejak saya utamanya, karena benar-benar Bapak Ibu di
pendidikan guru penggerak ini, meskipun saya merasa riweuh ya dengan tugas pokok saya, dengan tugas saya sebagai bendahara, dengan tugas saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, harus berbagi dengan tugas sebagai calon guru penggerak ini yang begitu setiap hari banyak sekali tuntutan-tuntutan tugas yang harus saya selesaikan. Tapi alhamdulillah saya bangga, saya merasa bahagia bisa mendapatkan pembelajaran di pendidikan guru penggerak ini. Mudah-mudahan menjadikan modal buat saya ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi dan bisa menerapkan terhadap rekan-rekan semua. Impian saya itu ingin menerapkan paling tidak ke gugus kita dari materi ini. Tapi untuk langkah sekarang mungkin saya hanya bisa menerapkan atau berbagi pengalaman terhadap Bapak Ibu yang ada di sini. Mungkin hanya itu Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terakhir dari saya, kita harus terus tergerak dan menggerakkan seperti itu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita berikan aplaus yang sangat meriah pada Ibu Lutfi. Saya menilai luar biasa hebat. Semoga kegiatan berbagi, menerapkan budaya positif ini menjadi motivasi untuk kita semua untuk meningkatkan potensi diri, memiliki keinginan selalu belajar. Itu yang satu. Yang kedua, hasil hari ini, ilmu-ilmu yang diberikan oleh calon guru penggerak ini dengan langsung, dengan real dipraktekkan di kelas masing-masing. Nanti saya insya Allah akan melihat, akan menagih seiring dengan program supervisi ke kelas kembali. Ayo ambil sangat positif, jangan bermanfaat, dikomunikasikan. Ada yang lupa menanyakan kembali supaya nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing pada saat berhadapan dengan anak-anak yang kita cintai. Itu saja dari saya. Sekali lagi aplaus.